Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat dengan tema mengasihi sampai tuntas yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat 1. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dalam ayat tersebut jelas bahwa dikatakan Tuhan Yesus sudah tahu saatnya ini sudah hampir tiba, di mana penderitaan akan datang, pengkhianatan akan terjadi, dan ujungnya adalah kematian di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus dalam ayat tersebut ditulis sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan Ia tetap akan mengasihi murid-muridnya sampai dengan kesudahan. Dan sering kita suka berpikir, masalah saya itu saya tidak merasa bahwa Tuhan mengasihi saya. Ada dua biasanya penyebab. Bisa disebabkan karena keadaan kita yang memang tidak baik-baik saja, baik dari itu keluarga atau situasi yang lainnya, atau bisa juga memang karena kita menyadari kita hidup jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang baik di mata Tuhan. Nah, namun sebetulnya permasalahannya bukan ada di situ. Permasalahannya adalah kita belum memahami seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Banyak orang sering mendengar Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka tidak pernah merasa atau mengalami kasih itu. Tuhan mengasihi kita di saat-saat terbaik kita, dan Tuhan mengasihi kita di saat terburuk kita. Dia mengasihi kita saat kita dekat pada Tuhan, dan Dia juga tetap mengasihi kita walaupun kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari kasih Tuhan. Baik kita bisa menjauh dari Tuhan, kita bisa gagal, kita bisa jatuh berkali-kali, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan itu bukan berdasarkan siapa kita, tetapi berdasarkan siapa Tuhan. Karakter Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kasih Tuhan bukan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Melalui salib Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan seakan berkata di kayu salib, "Aku mengasihimu sebesar ini. Aku mengasihimu sampai rela menderita. Aku lebih memilih mati daripada hidup harus kehilanganmu." Kata-kata terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sudah selesai. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya yang dipilih adalah telestai. Telestai sendiri mempunyai 3 arti di dalam penggunaan kata itu tersebut. Satu adalah sudah lunas. Sudah lunas di sini kita tahu kalau memang kita memiliki hutang, sisa berapapun hutang kita dilunasi, sehingga hak kita yang tadinya kita mungkin gadaikan atau kekurangan itu sudah bisa kembali menjadi hak kita. Telestai dalam arti yang kedua adalah sudah selesai atau sudah tuntas dalam melakukan suatu karya, di mana misalnya kita membuat sebuah maket atau membuat makanan, start dari awal hingga kita serve terakhir sudah selesai. Berarti karyanya itu sudah selesai. Itu arti telestai kedua. Telestai ketiga adalah sudah menang mutlak di dalam peperangan. Kalau memang musuh sudah menyerah, sudah menyatakan menyerahkan semua kekuasaannya, itulah kalimat dipakai telestai. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan yang sempurna dan tanpa syarat itu sudah dituntaskan di atas kayu salib. Nah, karena kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus sampai tuntas, maka kita pun dipanggil untuk belajar mengasihi Tuhan sampai tuntas. Bukan hanya saat keadaan kita sedang baik, bukan hanya saat kita dihargai, tetapi juga saat kita disakiti, saat kita tidak mengerti, dan yang paling dalam adalah ketika kita dikorbankan. Karena kasih Tuhan memang buat semua orang, termasuk saya dan Anda. Tetapi mereka yang bisa hidup bersama Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Ketika seorang sungguh mengasihi Tuhan, rasa takut akan digantikan oleh damai sejahtera,
rasa bersalah akan digantikan oleh pengampunan. Usaha kita untuk menjadi layak akan digantikan oleh rasa penerimaan. Pemahaman akan kasih Tuhan membawa kemerdekaan dalam hidup. Perbedaan orang Kristen dengan yang lain adalah kita bukan hidup untuk takut. Mereka beribadah takut seperti orang-orang para ahli Taurat. Mereka takut, mereka harus melakukan 10 perintah arah atau mereka tidak berkenan kepada Allah. Jadi ada orang lagi butuh bantuan, kalau itu memang lagi di hari Sabat, mereka memilih tidak menolong, tapi mereka takut pada hukum Taurat. Tapi Yesus mengajarkan kasih yang lebih dahulu. Buat orang Kristen bukan takut akan Tuhan, karena apapun yang kita bikin, apapun yang kita buat untuk Tuhan, tapi tanpa kita mengasihi Tuhan, kita tahu itu adalah sia-sia. Kasih adalah yang utama. Jadi orang Kristen harus lebih mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi, orang yang akan berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan sampai dengan akhirnya dan ataupun sampai tuntas. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah berfirman, Engkau telah menjelaskan bagaimana kasih setiamu kepada kami Tuhan, bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu. Tinggal bagaimana kami merespon Tuhan untuk hidup di dalam mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, sehingga sampai pada akhirnya, sampai tuntas, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, berkati kami untuk menjalani hari-hari kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat menyambut hari Jumat Agung, dan selamat menyambut hari Paskah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.